Kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya yang menyinggung banyak anggota komunitas muslim. Eugene apologize to Muslim. Caknyon itu akan menjadi pemeran utama dalam sebuah drama bergenre boys love. Apakah bayarannya besar? Kok bisa dia main BL? Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Yorobun, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku minta izin dulu ya. Aku mau jualan nih beberapa produk hair care yang aku pakai. Dan guys, tenang aja, aku juga udah taruhin time lapse, jadi kalian bisa skip bagian ini. Tada, ini adalah beberapa hair care yang aku pakai. Kita mulai dulu dari shampoo ya guys. Untuk shampoo sendiri aku pakai Natur Aloe Vera Extract. Nah Yorobun, dikarenakan ini mengandung aloe vera extract, inilah yang akan membantu menutrisi rambut. Dan gak cuma itu saja, kandungan ini juga dapat membantu menjaga kesuburan rambut, sehingga rambut itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Oh ya teman-teman, supaya hasilnya makin oke, makin mantul, makin majelep, kalian coba deh pakai toniknya. Kalau toniknya sendiri aku pakai yang ginseng extract. Karena Yorobun, aku itu memiliki permasalahan nih dengan rambut yang rontok. Jadi dikarenakan itu inilah yang aku pilih karena ada kandungan ginseng ekstrak. Nah, kandungan ginseng ekstrak inilah yang akan membantu merawat kekuatan akar rambut dan juga kesehatan kulit kepala sehingga rambut itu jadinya kayak sehat dan juga kuat. Nggak hanya tonik sama shampoo doang sih. Ini juga yang paling penting. Conditioner. Untuk conditioner sendiri, aku pakai Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ini sumpah sih, kalau aku secara pribadi bener-bener rekomendasi ini karena aku sudah merasakan gimana bagusnya produk ini. Kalau di aku sih cocok ya teman-teman. Conditioner ini tuh kayak ngebuat rambut tuh jadi lebih halus. Ini aku pegang lembut. Kalian mau pegang nggak? Nggak bisa ya. Dan gak cuma itu saja, ini juga kayak ngebuat rambut tuh lebih kayak berkilau gitu loh guys. Agak gimana ya, gak kusam kan rambutnya, kelihatan agak glowing gitu kan. Ini juga harganya lumayan terjangkau sih. Dengan ukuran sebesar ini menurut aku harga itu udah pas banget. Ini bener-bener hebat banget sih. Anyway, buat teman-temannya hijabers, aku saranin untuk kalian pakai Emerald Hijab Hair Vitamin Clean and Fresh. Apalagi ya teman-teman, rambut yang kayak sering tertutup gitu, entah dikarenakan pakai topi atau pakai hijab, rentan banget nih mengalami permasalahan rambut seperti lepek dan juga bau apek. Dan ini dapat membantu kalian terhindar dari masalah-masalah seperti itu. Dan teman-teman, gak cuma itu saja, dikarenakan di sini tuh ada kandungan aktif protamino plus argan oil and emosi. Ini akan membantu menutrisi rambut menjadi 2 kali lebih halus, berkilau, dan juga menghilangkan bau apek. So, gimana nih Yorobun? Apakah kalian tertarik untuk pakai produk ini? Kalau tertarik, buruan cek deh produk. Alright, ini apa tujuannya dan sekarang kita akan fokus ke topik pembahasan. Nah, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa update informasi soal dunia per-K-popan yang ramai banget diperbincangkan selama beberapa belakangan terakhir. Berbicara mengenai update informasi soal dunia per-K-popan, sebenarnya ada banyak banget sih guys. Banyak banget nih yang harus kita bahas, tapi aku sortir nih mana yang harus kita dahulukan dulu. Dan untuk masalah-masalah lain bisa kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Kali ini kita bakal bahas 2 topik aja ya guys. Di topik pertama itu adalah tentang bagaimana Eugene Keplo yang baru-baru ini menerima kritikan. Dan alasan dia dikritik adalah dikarenakan masalah yang sama yang dihadapi oleh Bad Villain, dikarenakan bajunya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat seperti apa baju yang dikenakan oleh Eugene Keplo. Jadi bajunya itu ada tulisan Allah, Muhammad, dan juga di sana itu, maaf, ini gambar Ka'bah kan guys. Koreksi ya guys kalau aku seandainya salah. Oh iya teman-teman, aku mohon maaf banget ya, mau nanya dulu, ini modelnya emang crop top ya atau bagaimana nih? Dan guys, berdasarkan penemuan dari netizen, ternyata Eugene juga menggunakan baju tersebut ketika perform di music show. Dan guys, pada akhirnya hal ini pun lantas membuat Eugene dikecam oleh netizen. Oke, beberapa netizen lantas berpendapat bahwa ia juga sama seperti member Bad Villain, sama-sama ignorant. Netizen juga lantas berpendapat bahwa hal ini sangatlah disrespectful dan juga inappropriate. Mereka lantas mengatakan bahwa agama kita bukanlah estetika, sehingga tidak seharusnya mereka berbuat seperti itu. Sementara itu, di sini ada seorang netizen dengan username @hanibaniun di Twitter itu menemukan something tentang brand yang membuat kaos tersebut. Berdasarkan apa yang ia temukan, untuk brand tersebut tampaknya sudah meminta maaf dan menghapus kaos tersebut. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dirinya tidak menemukannya di situs web mereka, tetapi ia menemukannya di situs web lain yang disebut H, dan penjualannya adalah 604 Service. Dan guys, berikut adalah bagaimana statement dari brand yang memproduksi baju tersebut. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas desain pakaian yang kami hasilkan baru-baru ini yang menyinggung banyak anggota komunitas muslim. Kami sangat menyesal bahwa tindakan kami telah menyebabkan rasa sakit atau tekanan bagi mereka yang menjunjung tinggi iman
dan nilai-nilai mereka, dan kami bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkannya. Kami tidak pernah bermaksud untuk tidak menghormati budaya, agama, atau kelompok orang manapun, tetapi kami gagal untuk sepenuhnya mempertimbangkan signifikansi budaya dan agama dari simbol, gambar, dan gaya tertentu. Dengan melakukan itu, kami mengabaikan keyakinan yang dianut banyak orang di komunitas Muslim, dan sebagai hasilnya menciptakan sesuatu yang tidak pantas. Kami memahami bahwa pakaian bukan hanya masalah fashion, dan kami juga sangat menyesal bahwa desain kami tidak menunjukkan rasa hormat dan kepekaan yang sekarang kami sadari sangat penting dalam hal-hal seperti itu. Kami ingin meyakinkan kalian bahwa kami berkomitmen untuk belajar dari kesalahan ini dan juga membuat perubahan yang diperlukan dalam pekerjaan kami ke depannya. Sebagai langkah awal, kami menghapus produk tersebut dari situs web dan dari showroom kami, serta menariknya kembali dari toko yang menjual produk tersebut. Kami akan meninjau kembali proses desain kami dan secara aktif mencari bimbingan dari individu yang lebih memahami konteks budaya dan agama yang seharusnya dihormati. Kami juga terbuka terhadap masukan dan berdedikasi untuk membuat perubahan apapun yang diperlukan guna memastikan bahwa pekerjaan kami lebih inklusif dan penuh rasa hormat di masa mendatang. Kami memahami bahwa permintaan maaf hanyalah langkah awal dan tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa kreasi kami di masa mendatang bersifat bijaksana, penuh rasa hormat, dan juga mempertimbangkan berbagai komunitas yang ingin kami layani. Sekali lagi, kami sangat menyesal atas pelanggaran yang ditimbulkan, dan kami juga berharap tindakan kami selanjutnya akan menunjukkan komitmen kami untuk menjadi lebih berhati-hati, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas pengertian Anda. Hormat kami 60 for service. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak yang punya baju nih teman-teman. Intinya adalah mereka itu minta maaf nih guys. Dan di statement awal kan mereka bilang kayak gini, kami nggak pernah bermaksud untuk tidak menghormati budaya, agama, atau kelompok orang manapun, tetapi kami gagal untuk sepenuhnya mempertimbangkan signifikansi budaya dan agama dari simbol, gambar, dan gaya tertentu. Dengan melakukan itu, kami mengabaikan keyakinan yang dianut banyak orang di komunitas Muslim, dan sebagai hasilnya menciptakan sesuatu yang nggak pantas. Itu ya statement awal mereka. Intinya mereka itu katanya nggak bermaksud untuk nggak menghormati, dan mereka juga mengakui kesalahan mereka yang gagal sepenuhnya mempertimbangkan signifikansi budaya dan juga agama dari simbol, gambar, dan gaya tertentu. Dan di sini beberapa netizen juga telah memberikan reaksi mereka terhadap bagaimana permintaan maaf dari pihak yang punya baju nih guys. Beberapa komentar mereka kayak gini. It was never our intention to disrespect any culture, religion. Waduh lah, mereka pikir kita bakal diam aja ya kalau Tuhan kita dan Nabi kita diajak gitu. Jika ada yang bisa menghubungi mereka lewat situs web, silahkan. Katakan nih sama mereka, kalau kita ngomel di sini tanpa melakukan apa-apa itu nggak ada gunanya. Aku akan mencoba menghubungi mereka. Seperti ada banyak sekali loh desain yang dapat mereka ciptakan dan mereka membuatnya. Sungguh nggak sopan, sangat mudah loh untuk tidak menggunakan agama seseorang sebagai estetika atau apapun. Bener banget sih kalau dipikir-pikir ya, desain tuh banyak banget guys, banyak banget desain yang ada ya, yang bisa dipakai gitu tanpa menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Gak habis pikir lagi sih. Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya usai melihat bagaimana permintaan maaf mereka? Ntar sampaikannya guys di kolom komentar. Anyway, melihat tentang bagaimana Eugene juga memakai produk tersebut dan bahkan menggunakannya untuk perform, netizen lantas mengungkapkan kekecewaannya dan bahkan memberikan kritikan kepada Eugene dan juga memintanya untuk speak up atas masalah ini. Beberapa netizen itu bahkan menekan hashtag nih guys di Twitter. Hashtagnya adalah Eugene apologize to Muslim. Dan gak cuma Eugene saja, tapi di sini mereka juga meminta agar Bad Villain itu juga apologize to Muslim. By the way, untuk Bad Villain belum ada official resmi ya guys dari agensi ataupun dari grup mengenai isu yang kemarin. Belum ada ya. Karena kalau untuk member yang bersangkutan, yaitu Ina, udah memberikan statement sih teman-teman di salah satu layanan pesan bersama dengan penggemar. Kala itu Ina mengatakan kayak gini guys. Saya mendengarkan kalian semua, saya nggak akan pernah stay untuk ignorant, plus akan terus mendidik diri saya sendiri. Harap dipahami bahwa banyak hal berada di luar kendaliku, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang terluka. Terima kasih telah meminta pertanggungjawabanku. Itu ya guys, bagaimana statement dari Ina pada kala itu. Namun, akunya mungkin yang kudet atau bagaimana, tapi aku belum menemukan nih guys, bagaimana statement resmi dari pihak agensi atas isu yang satu ini. Dan sekarang banyak banget loh dari netizen yang menuntut agar mereka mengeluarkan statement resmi dan juga meminta maaf kepada publik. Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar.
Next, informasi berikutnya kita bakal bahas tentang pro kontra nih guys terhadap N aka Cha Hak-yeon yang bermain drama Boys Love. Ngomong-ngomong soal Cha Hak-yeon, apakah kalian sudah kenal dengannya? Kalau belum kenal, mungkin kita bisa kupas sedikit profil dari Cha Hak-yeon. Nah Yorobun, Cha Hak-yeon aka N itu lahir pada tanggal 30 Juni tahun 1990. Dia lahir di Songsan-gu, Changwon, Gyeongsang-namdo, Korea Selatan. Cha Hak-yeon sendiri adalah seorang aktor, penyanyi, penulis lagu, dan juga merupakan leader serta main dancer dari boy group yang namanya adalah VIXE. Untuk saat ini, dia itu berada di bawah agensi 51K. Sejauh ini aku sudah nonton sih beberapa dramanya Cha Hak-yeon yang udah aku tonton aja nih ya guys, seperti Cheer Up. Itu drama N pertama kali yang aku tonton. Terus aku juga nonton dia yang Familiar Wife. Lalu aku juga nonton yang Castaway Diva. Itu yang terakhir kali sih. Dan kalau kalian sendiri, dramanya N yang pernah kalian tonton itu drama apa guys? Ntar komen ya di kolom komentar. Terbaru, menurut laporan dari Export News, Cha Hak-yeon itu akan menjadi pemeran utama dalam sebuah drama bergenre boys love dengan judul Killer Next Door. By the way, ini tuh judul sementara ya guys. Dan untuk drama ini rencananya akan ditayangkan secara eksklusif di platform OTT. Dalam drama tersebut, ia akan memerankan karakter yang bernama Yoon Jae, seorang pemain bisbol profesional yang terlibat dalam hubungan rumit dengan seorang penggemar. Drama Killer Next Door sendiri akan menjadi percobaan pertama N dalam genre BL, meskipun ia sudah memiliki karir yang solid di dunia akting. Drama ini dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk ditayangkan di platform TV Ink. Berita ini pun lantas menuai beragam reaksi nih dari netizen. Beberapa menyambut dengan antusias, sementara yang lain mempertanyakan alasan dari Cha Hak-yeon yang memilih genre tersebut. Karena menurut mereka, biasanya drama BL lebih sering dibintangi oleh aktor rookie yang sedang mencari pengakuan ataupun pengalaman kerja. Namun, ada juga netizen yang penasaran dengan bagaimana perkembangan genre BL di dunia hiburan Korea Selatan. Dan Yorobun, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari netizen di komunitas online Deku. Coba kita baca ya. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Apakah bayarannya besar? Kok bisa dia main BL? Sebetulnya ya BL itu nggak harus selalu dibintangi oleh aktor rookie. Tapi dia kan sudah sempat ya jadi pemeran pendukung di drama TV publik. Agak mengujikan juga lihat dia jadi pemeran utama di BL. Tapi keren juga sih dia berani mencoba semua tanpa pilih-pilih. Cowok ganteng di BL, wah suka banget sih, wajib nonton. Pemikiran orang soal kesan tuh memang parah banget. Seperti kalau ada aktor yang main pemeran utama, terus tiba-tiba jadi pendukung di BL, mereka langsung gak dapat skrip lain. Inilah kenapa aktor jadi gak berani untuk eksplor peran, dikarenakan takut dengan bagaimana pembicaraan dari orang-orang. Apakah ini remake? Aku kira karirnya lagi bagus-bagusnya. Lantas kenapa ya malah main BL? Alright, jadi seperti itulah berbagai macam reaksi dari netizen usai mendengarkan kabar bahwa Cha Hak-yeon aka N bermain drama genre boys love. Anyway, kalau kita berbicara mengenai aktor-aktor Korea yang sudah punya nama yang terjun ke dalam genre BL, N bukanlah satu-satunya guys. Di tahun ini saja sudah ada beberapa aktor yang kayak menjadi topik perbincangan hangat ketika mereka bermain dalam drama yang bergenre boys love. Salah satunya adalah Nam Yoon Soo. Nam Yoon Soo itu diketahui menjadi pemeran utama dalam drama boys love yang berjudul Love in the Big City. Dan dikarenakan dia memilih untuk bermain dalam drama yang bergenre boys love, Nam Yoon Soo menerima berbagai macam reaksi dari netizen. Ada yang memberikan support dan ada juga yang memberikan hujatan. Bahkan di Instagramnya dia juga menerima banyak banget komentar-komentar yang bernada homofobik. Namun meskipun mendapatkan hujatan, Nam Yoon Soo saat melakukan wawancara konferensi pers untuk mempromosikan drama Love in the Big City mengungkapkan nih guys bahwa dirinya menertawakan komentar-komentar seperti itu. Dia pun lantas menyadari bahwa tanggapan positif jauh lebih banyak daripada tanggapan negatif. Dan itulah yang menjadi fokusnya. Jadi dia itu kayak lebih fokus ke positifnya daripada yang ke negatifnya. Dan pada akhirnya banyak netizen yang mengatakan terkesan dengan bagaimana respon dari Nam Yoon Soo terhadap komentar-komentar bernada negatif yang ia terima. Para penggemar juga mengirim DM kepada Nam Yoon Soo untuk memberikan semangat kepadanya di tengah komentar-komentar homofobik yang dilontarkan kepadanya. Nam Yoon Soo lantas dilaporkan menanggapinya dengan meyakinkan mereka atau penggemar bahwa dia tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang hal tersebut. Selain itu ada juga nih guys Taecyeon dari 2PM dan diketahui lebih lanjut bahwa dia merupakan salah satu aktor populer di Korea Selatan. Beberapa dramanya juga sukses loh guys di pasaran. Contoh kayak Dream High, terus juga Blind. Itu kan sukses ya dan juga banyak banget loh diperbincangkan oleh publik. Adapun untuk Taecyeon dikabarkan akan bermain dalam J-drama yang akan tayang di Netflix
Judulnya adalah Soulmate. Dan nantinya Taecyeon itu akan beradu peran nih guys bersama dengan Hayato Isomura. Pada awal netizen itu mengira kalau drama ini itu lebih ke bromance. Bromance itu dalam artian kayak ya hubungan persaudaraan lah. Ya bisa lah kayak gitu ya teman-teman. Intinya nggak ada hubungan asmara antara mereka, nggak ada sama sekali. Namun akun media sosial resmi Netflix memposting nih bagaimana foto dari Taecyeon dan juga Hayato Isomura dengan caption yang menjelaskan bahwa drama tersebut bergenre BL. Pada akhirnya hal ini pun lantas menuai reaksi yang pro kontra, bahkan gak sedikit yang kaget dengan keputusan dari Taecyeon, mengingat ia adalah salah satu aktor Korea yang telah memiliki nama yang cukup besar di industri hiburan. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang topik yang satu ini? Gimana reaksi kalian ketika melihat aktor-aktor yang sudah punya nama, main di drama-drama yang cukup populer, kemudian terjun ke industri BL? Gimana reaksi kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway everyone, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksi ya guys. By the way, teman-teman yang nonton, ada nggak yang lagi mengalami permasalahan jerawat, beruntusan, ataupun kemerahan? Kalau seperti itu, coba deh guys kalian pakai clay masknya Glad and Glow yang warna hijau ya guys. Jujur, kalau aku sendiri udah pakai 2 kali, dan saat aku pakai, sensasinya itu seger sih guys. Baik saat dan juga setelah sensasinya seger. Dan setelah aku pakai, berasa lebih cerah dan juga bersih sih wajahnya. So gimana nih guys, apakah kalian tertarik untuk pakai produk ini? Kalau kalian tertarik, coba cek tag produk. Enough for this day dan sampai jumpa ya guys di video berikutnya. Thank you so much atas waktunya. Bye bye.